Dan hari ini saya mau bahas tentang the Psalm of Asaph atau Mazmur Asaph. The goodness of God is our good. Kebaikan Tuhan itulah kebaikannya bagi kita. Kebaikan Tuhan itulah kebaikan bagi kita hari ini. Nah, Asaph, siapa sih Asaph ini? Kok ada di Mazmur ya? Jadi Asaph ini menulis 12 pasal di dalam Mazmur. Mazmur itu kan ada 150 pasal. Dan dia menulis 12 pasal. Yaitu Mazmur 50 dan kemudian Mazmur 73 sampai Mazmur 83. Dan siapa Asaph? Asaph adalah seorang Lewi. Dan dia adalah seorang pemimpin pemusik. Pemimpin pemusik yang diangkat oleh Raja Daud untuk bertanggung jawab sebagai memimpin musik untuk seluruh Israel. Untuk nyembah Tuhan. Jadi itulah Asaph. Dan Mazmur 73 dari Asaph itu tidak ditulis dalam satu malam aja. Dan inilah yang saya mau bahas. Kenapa? Karena itu sebetulnya adalah pergumulan dan perjalanan dari Asaph selama bertahun-tahun. Dari kehidupan Asaph sebagai seorang Lewi, seorang pemimpin pujian penyembahan gitu. Pemusik yang ada di bait suci dan buat Raja Daud juga. Itulah Asaph. Nah, inilah Asaph. Kita baca dari ayat pertama. Mazmur Asaph. Sungguh baiklah Tuhan bagi umatnya, bagi orang yang berhati murni. Dia bilang baik, Tuhan itu baik. Makanya the goodness of God bagi kita. Tapi kemudian ayat 2 dia langsung bilang apa? Tetapi aku sudah bimbang. Kepercayaanku hampir saja hilang. Wow, ini seorang Lewi loh. Yang kerjaannya tiap hari, tiap saat kasarnya cuma seputar di bait suci, di gereja. Bisa dibilang. Tapi dia bilang apa? Tapi aku sudah bimbang. Kepercayaanku hampir saja hilang. Oh ya, ini saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari. Karena lebih bagus. Bukan lebih bagus, lebih gampang mencernanya. Kenapa kata dia? Kepercayaanku hampir hilang, aku bimbang. Sebab aku cemburu kepada orang congkak. Ke orang sombong tuh. Ketika aku melihat keberuntungan orang jahat. Kok orang jahat kok bisa beruntung ya? Sebab mereka tidak menderita sakit. Badan mereka kuat dan sehat. Mereka tidak menanggung susah. Tidak ditimpa kemalangan seperti orang lain. Waktu dia perhatikan. Karena itu mereka bersikap sombong. Dan selalu bertindak dengan kekerasan. Seenaknya aja katanya. Dari hati mereka tertumpah kejahatan. Ya namanya juga orang jahat. Yang mereka lakuin ya kejahatan. Tapi kalau orang jahat kok beruntung amat katanya. Sepertinya. Makanya Asaph mulai bimbang nih. Kepercayaannya hampir hilang. Dari hati mereka tertumpah kejahatan. Mereka sibuk dengan rencana-rencana jahat. Yang dipikirannya cuma tentang masalah rencana jahat. Mereka mengejek dan dengan sombong mengancam akan menindas. Mereka ngejek apa sombong segala macam. Terus ayat 9. Mereka menghujat Tuhan di surga. Dan membual kepada orang-orang di bumi. Bohong. Sehingga umat Tuhan pun berbalik kepada mereka. Dan percaya kepada omongan mereka. Wah, Asaph ini mulai gundah nih. Kenapa? Padahal dia pelayan Tuhan. Tapi dia mulai ngelihat. Kok orang jahat kok beruntung ya? Kok orang yang gak bener kok diberkati ya sepertinya? Kok mereka tetap sehat ya? Kok bisa ya? Dan akhirnya apa? Waktu mereka ngomong. Akhirnya apa? Orang-orang yang percaya, umat Tuhan pun katanya mulai ikut mereka katanya. Mulai percaya pada omongan mereka. Karena mulai lihat fakta, mulai lihat bukti. Kata mereka apa? Mereka bilang apa? Tuhan itu gak tahu. Yang maha tinggi itu gak ngerti. Kalau kamu hari ini ada dalam masalah, apa? Tuhan tuh gak ngerti masalah kamu. Tuhan tuh gak tahu. Udah gak usah peduliin katanya. Makanya banyak orang-orang percaya sekarang mulai ikut ke mereka juga. Dan ayat 12. Begitulah keadaan orang jahat. Hidupnya tenang. Hartanya terus bertambah. Waduh. Kok sepertinya hidup tuh gak adil ya? Mereka kan orang jahat. Kok bisa tenang? Kok bisa sehat? Kok bisa diberkati sepertinya? Hartanya terus bertambah. Makanya banyak orang-orang yang percaya mulai ngikutin nih mereka. Bahkan Asaph bilang apa? Ini pelayan Tuhan loh di gereja. Dia bilang apa? Percuma saja aku menjaga hatiku bersih. Gak ada gunanya aku menjauhi dosa. Ngapain saya bilang hidup kudus? Ngapain? Sebab waktu dia perhatikan dirinya bahkan sepanjang hari aku ditimpa kemalangan.
Setiap pagi aku disiksa. Sekiranya aku berkata begitu, aku mengkhianati angkatan anak-anakmu, katanya. Dia bilang ini nanti orang akan dengerin. Aduh, gimana kalau anak-anak saya denger ini? Tapi faktanya kok begitu ya? Ayat 16, tetapi waktu aku berusaha untuk mengerti, hal itu terlalu sulit bagiku. Waktu saya pikir-pikir lagi, tambah pusing katanya. Kenapa ya? Kok orang jahat diberkati, orang jahat hidupnya tenang, hartanya terus bertambah. Kalau gitu ngapain dong saya hari ini apa? Jaga hati bersih. Jaga menjauhi dosa katanya. Orang-orang aja akhirnya pada ikut mereka tuh. Dan saya katakan inilah yang sedang terjadi di akhir zaman. Inilah yang sedang terjadi di hari-hari ini. Bahkan mungkin beberapa dari kita juga orang-orang percaya juga kita ngalamin ini. Kita mulai lihat kenapa ya? Kok banyak orang yang gak percaya kok hidupnya lebih enak dari saya ya? Kok sepertinya lebih baik ya? Kita udah melayani. Bahkan seperti Asaf mungkin. Kita melayani Tuhan. Tiap hari ada di rumah Tuhan. Keturunan Lewi. Tapi dia bilang makanya aku sekarang udah hampir aku gak percaya lagi nih katanya. Dan waktu berusaha untuk mikir kenapa untuk bisa ngerti. Terlalu sulit katanya. Nggak ngerti betul-betul. Nggak ada jawabannya. Sepertinya terlalu sulit bagiku. Dan itulah yang hari ini saya mau bahas. Why is life unfair? Banyak orang bilang kenapa sih hidup ini kok nggak adil ya? Dan kenapa saya pengen khotbah ini hari ini? 2 hari yang lalu itu saya ngelayat seorang hamba Tuhan yang meninggal. Dan di situ kan banyak ketemu orang juga. Dan di situ banyak yang mulai ngomong. Ada yang tanya juga ke saya. Kenapa ya katanya? Padahal hamba Tuhan ini mulai sepertinya pelayanannya mulai berkembang. Sejak ada masalah COVID ini, jadi dia kan bikin Zoom. Sekarang dia bikin pemuritan. Dan hampir tiap hari ada Zoom juga. Bukan cuma hari Minggu aja, di tengah minggu ada apa. Dan ada kelompok-kelompok kecil. Dan saya lihat sendiri kemarin betul waktu saya ngelayat itu. Ada orang datang dari Tangerang, ada orang dari Jakarta datang. Dan waktu ketemu itu sebenarnya nggak kenal. Dia cuma bilang apa, ini kan saya murid yang ikutan pemuritannya apa segala gitu. Dan waktu ngobrol tuh ada orang situ kemudian tanya ke saya, kenapa ya? Kok waktu sepertinya lagi naik, kok tiba-tiba sepertinya Tuhan ambil ya? Kok sepertinya, dan dia meninggal karena stroke. Dan itu begitu mendadak. Pagi masih pergi jalan, siang-siang dia pulang agak pusing, kemudian tidur, malam-malam udah gak sadar. Seminggu kemudian meninggal. Kenapa ya katanya? Kenapa ya? Dan memang saya juga sempat agak mikir, kenapa ya? Makanya hari ini waktu saya pikir itu saya tiba-tiba ingat tentang Mazmur Asaf ini. Jadi waktu itu saya terus pikir dan saya cuma jawab apa ke orang ini. Saya cuma bilang gini, kalau urusan kematian, memang kematian adalah sebuah misteri. Dan itu hanya Tuhan yang tahu. Itu misteri kematian hanya Tuhan yang tahu. Saya bilang saya juga gak tahu kenapa. Saya juga gak bisa jawab. Dan jujur memang saya gak tahu kenapa. Cuman yang saya tahu Alkitab cuma bilang satu hal. Bahwa hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Papa saya juga meninggal beberapa bulan yang lalu. Dan waktu ada orang ngucapin ya gini saya cuma bilang gitu. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan pasti itu nggak sembarangan itu bisa ditulis seperti itu. Kalau hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya kita percaya aja itu. Saya bilang, kalau Tuhan bilang mati adalah keuntungan ya percaya aja. Memang jawabannya nggak akan ada bisa memuaskan. Kenapa? Dan terus besok paginya itu kan malam-malam saya ngelayat. Besok paginya ada ibu yang telepon saya juga. Kemudian dia cerita apa? Dia ditinggal oleh suaminya kurang lebih 5 tahun yang lalu. Dan kemudian dia cerita waktu suaminya begitu mendadak juga meninggal. Sama hampir kayak stroke gitulah. Jadi cepat juga langsung dipanggil Tuhan. Jadi itu kan agak membingungkan gitu. Mungkin ibu ini nggak tahu ngerti banyak juga. Jadi kan harus memberesin lagi ini suaminya tuh ada bisnis apa aja lah ini dan segala macam lah. Ini singkat cerita. Jadi ada salah satu perusahaan ya kemudian dinyatakan nggak bayar pajak. Tapi sebetulnya bayar pajak. Jadi kesalahan cuma apa? Nggak bikin laporan pajak. Singkat cerita, akhirnya masuklah ke pengadilan. Dan di pengadilan itu akhirnya kemarin baru diputuskan bahwa dia harus bayar 2,8 miliar. Wah, 2,8 miliar. Dan terus dia mulai cerita juga. Kenapa?
Ada orang-orang yang bahkan bukan orang percaya, mereka akhirnya nyogok, mereka kasih uang 400 juta, padahal mereka itu kasusnya 10 miliar harus bayar. Itu akhirnya bebas katanya. Sedangkan dia seorang Kristen yang dia tahu sendiri bahwa dia tuh betul-betul nggak salah. Karena dia betul semua bayar pajak. Betul. Jadi ini bukan nyuri. Bukan nggak mau bayar pajak. Ini semua bayar, cuma tidak dilaporkan aja perusahaan yang baru. Tidak melaporkan pajak gitu. Akhirnya denda. Sampai segitu banyak. Akhirnya merembet kemana-mana gitu. Jadi dia bilang, kenapa ya? Orang Kristen bisa kena akhirnya. Dan kenapa Tuhan sepertinya kok nggak tolong di pengadilan? Bisa kena 2,8 miliar. Sedangkan ada orang yang nyogok, bukan orang percaya, kasusnya 10 miliar kok bisa bebas? Kok bisa ya? Kenapa tuh? Ya kita lanjut dulu ya. Ayat 17-nya. Ayat 16-nya tadi bilang apa? Ketika aku mau pikir untuk coba mengerti, nggak bisa, kata Asaf. Tapi ayat 17-nya kemudian dia bilang apa? Sampai aku masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan. Berarti apa? Tempat kudus Tuhan itu adalah sesuatu hal, the holy place, the secret place. Sampai aku masuk ke hadirat Tuhan, sampai aku tanya Tuhan lah gitu, sampai aku masuk ke sesuatu yang bukan kita bisa lihat. Kenapa? Yang kita sedang lihat sebelumnya, yang Asaf sedang ngomong, itu adalah fakta. Yang sedang dilihat itu adalah tentang fakta. Apa yang bisa dilihat, apa yang sedang kita bisa lihat. Tapi ternyata ada hal-hal yang gak kelihatan. Dia bilang, dan itu kita bisa masuk ke situ tuh. Asaf bilang, sampai aku masuk ke tempat kudus Tuhan. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Ternyata Tuhan punya cara pandang. Dan kita harus punya cara pandang Tuhan kita lihat. Kenapa? Siapa-siapa yang kita sedang lihat hari ini, itu kan kehidupan mereka belum berakhir. Bahkan kita juga hari ini kehidupan kita kan belum berakhir. Kalau kita bilang hari ini kenapa ya kita begini, kenapa kita begitu, ya kita belum bisa ngerti ya karena kehidupan kita juga belum berakhir. Ada satu ilustrasi yang saya ingat jadinya. Saya mau bagikan dulu buat saudara. Satu ketika ada seorang yang dia minta ke Tuhan. Dia berdoa, dia minta ke Tuhan bunga dan kupu-kupu. Tapi apa yang terjadi? Dia minta ke Tuhan bunga sama kupu-kupu. Apa yang terjadi? Yang Tuhan kasih ke dia itu adalah kaktus. Loh, dia kan mintanya bunga, tapi dikasihnya kaktus dan ulet. Waduh, dia pikir mungkin Tuhan ini salah nih. Kenapa? Ya, dia masih pikiran baik lah. Ya wajar lah, setiap hari itu berapa miliar orang yang berdoa ke Tuhan dan minta sesuatu. Mungkin ini permintaan tetangga saya. Tapi Tuhan salah kirim. Akhirnya dikirim jawabannya ke saya. Saya kan minta bunga sama kupu-kupu. Kok yang datang ini adalah kaktus sama ulet katanya. Sama ulet. Ya udahlah. Gimana lagi? Ya mungkin Tuhan salah. Ini permintaan tetangga. Jawabnya salah. Lalu orang ini ya memang sedih. Dan dia nggak ngerti kenapa permintaannya kok bisa salah dijawab sama Tuhan. Tapi kemudian dia berpikir apa? Oh well, mungkin Tuhan punya banyak orang yang harus ditangani, banyak permintaan. Ya udahlah, sedikit ya sekali-kali salah Tuhan ya wajar lah, menurut dia ya. Meskipun Tuhan nggak pernah salah nih, gitu. Dia Tuhan. Dan akhirnya, and he decide not to question. Akhirnya dia nggak mau mempertanyakan itu. Ya udahlah, ya dia simpan lah itu. Ya udah, bahkan dia juga udah lupa. Dia pernah minta dan Tuhan pernah kasih. Tapi nggak lama kemudian apa yang terjadi? Surprise! Ternyata dari kaktus itu mulai keluar bunga yang begitu bagus. Dan sekarang dari ulet itu akhirnya mulai keluar kupu-kupu yang bagus. Dan tadi apa yang dia minta? Dia minta bunga dan kupu-kupu. Ternyata dia dapat nggak apa yang dia minta? Dia dapat apa yang dia minta. Meskipun awalnya dia pikir Tuhan salah. Tapi sekali lagi kan belum selesai. Kan belum berakhir. Jangan begitu kita lihat hari ini kita dapat kaktus yang ada durinya. Loh kenapa saya kok dapatnya duri? Kok saya kok dapat kesusahan ya? Tenang saudara, belum selesai hidupnya. Kita harus perlu percaya satu hal. God always does things right. Tuhan itu selalu benar.
Dia nggak pernah lakuin hal yang salah. Karena dia adalah Tuhan. Kalau dia salah, nggak mungkin dia jadi Tuhan. Dia nggak pernah salah. And his way is always the best way. Dan jalannya itu adalah selalu yang terbaik. Even if to us it seems all wrong. Meskipun bagi kita mungkin itu sepertinya salah atau nggak baik bagi kita. Tapi kita perlu pegang satu hal dulu ini. Tuhan nggak pernah salah. Dan jalannya Tuhan, jalannya terbaik. Sampai ada ayat bilang apa? Demikianlah jauh pikiran kita dengan pikiran Tuhan seperti langit dan bumi. Kita nggak bisa ngerti pikirannya Tuhan. Makanya if you ask God for one thing and receive another. Kalau kita minta kepada Tuhan sesuatu. Dan hari ini mungkin kita terima sesuatu yang berbeda. Trust. Itulah kata kuncinya. Tetap percaya. Kenapa? You can be sure that He will always give you what you need at the appropriate time. Tetaplah percaya bahwa apa? Ada waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita. Dan Dia selalu akan memberikan apa yang kita butuhkan. Memang mungkin bukan apa yang kita mau sementara ini. Pokoknya pikirannya Tuhan beda sama kita lah. Yang penting kita tetap percaya. Kenapa? What you want is not always what you need. Kadang apa yang kita mau memang bukan sesuatu yang kita butuh. Makanya Tuhan jauh lebih tahu. Makanya mungkin Tuhan gak kasih sementara. Tapi jangan berpikir bahwa Tuhan gak sayang kita. Itu salah besar. Sama kayak anak saya. Anak saya kalau hari ini dia minta pisau. Yang kecil nih. Atau yang gede. Yang umur 12 apa 13 dia minta apa? Saya minta kunci mobil. Saya mau pergi naik mobil. Nyetir mobil aja belum bisa. SIM aja belum punya. Apakah kemudian saya kasih? Gak akan dikasih. Dan kemudian dia jangan berpikir bahwa apa? Waduh, papa saya gak sayang saya nih. Loh, salah besar kalau kita berpikir begitu. Berarti apa? Kita sudah meragukan Tuhan. Dan kalau kita meragukan Tuhan, kepada siapa lagi kita mau minta tolong? Satu-satunya tadi kita harus percaya bahwa apa? God is in control. Bahwa Tuhanlah yang sedang mengontrol dunia ini. Dan memang Yesus sebelum naik ke surga bilang apa tadi? Segala otoritas di surga dan di bumi itu ada di tangan Dia. Berarti tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa Dia izinkan. Itu aja. Bukan Dia yang buat memang. Banyak hal di dunia ini bukan Dia yang buat. Tapi apa? Kadang Dia izinkan. Jadi sekali lagi kita harus perlu tahu. Hari ini, so keep on going for Him without doubting and murmuring. Tetaplah kita percaya kepada Dia. Jangan ragu-ragu dan jangan ngomel juga. Percayalah, apapun hari ini yang sedang kita alami, today's thorn is tomorrow's flower. Duri hari ini, itu bisa jadi bunga di esok hari. Dan itulah yang terjadi dengan orang ini dari ilustrasi ini. Dia minta bunga, dapat kaktus, tapi kemudian dari kaktus keluar bunga. Ya hari ini, apapun yang kita sedang alami, yang penting apa? Kita jangan ragukan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Karena kita adalah anaknya. Dia sudah memberikan Yesus bagi kita. Yesus aja diberikan. Tapi hari ini buktinya begini begitu. Ya mungkin saudara seperti Asaf. Yeremia 29 ayat 11 bilang apa? Sebab aku ini kata Tuhan, mengetahui dengan persis rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Apapun yang kamu sedang alami hari ini, aku tahu persis rancangan apa yang aku sedang rancangkan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Tapi kalau kita bilang hari ini, kok hidup saya sekarang kok begini ya? Mungkin Yusuf juga bilang begitu. Kenapa Tuhan kok biarkan dia dijual sama saudara-saudaranya? Kenapa kok Tuhan biarin dia waktu difitnah sama istri Potifar, sampai akhirnya dia masuk penjara? Kok Tuhan biarin ya? Tapi balik lagi, hidup ini kan belum selesai. Hidup ini kan belum selesai. Makanya Asaf bilang apa? Lihat, sampai aku masuk ke tempat kudus Tuhan dan memperhatikan kesudahan mereka tuh, orang-orang jahat yang sepertinya beruntung. Sesungguhnya di tempat-tempat licin
Kau huruf besar, berarti Tuhan taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatannya. Lihat itu. Hari ini mungkin yang kita lihat begitu. Tapi Asaf dia sudah mengalami semuanya. Waktu dia perhatikan terus. Makanya Mazmur 73 ini bukan ditulis dalam satu malam. Saya bilang tadi. Mazmur 73 ini perjalanan hidup Asaf. Sampai akhirnya dia mau tulis ini. Karena dia juga sempat mengalami yang seperti kita alami hari ini mungkin. Kita mungkin meragukan Tuhan. Kita mulai rasa kecewa sama Tuhan. Kita ngerasa kok Tuhan kok gak adil ya. Tapi waktu dia mulai lihat. Dari kacamata Tuhan. Dia masuk tempat kudusnya Tuhan. Dia perhatikan kesudahan mereka. Wow. Ternyata mereka ada hari-hari ini di tempat licin. Yang siap untuk jatuh. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh kedahsyatannya. Seperti mimpi pada waktu terbangun. Mimpinya seperti bagus tuh. Jadi hari ini sepertinya mereka tuh lagi mimpi. Sepertinya kenyataan. Fakta. Tapi waktu terjaga. Rupa mereka kau pandang hina. Tiba-tiba das dalam sekejap bisa hancur semua. Itulah yang Asaf bilang. Jadi hari ini mungkin mereka sepertinya jalannya enak gitu. Dan yang hari ini kita banyak lihat itu adalah begini. Itu juga yang Asaf di awal dia lihat. Di Asaf awalnya dia lihat ini, oh orangnya kok enak ya. Bisa sambil nyanyi, jalan rata. Sepertinya ini jalan benar. Tapi apa yang tiba-tiba terjadi? Ternyata mereka itu ada di ujung-ujung. Tempat-tempat yang licin. Yang tiba-tiba mereka jatuh gak bisa ketolong lagi. Sampai apa yang akhirnya terjadi? Mereka binasa habis semuanya. Itulah yang terjadi. Ayat berikutnya ayat 21 bilang apa? Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Dia bilang tapi waktu aku sakit nih semua nih kata dia. Ngelihat itu semua gak benar semua kok gak adil sepertinya. Waktu aku nggak ngerti, tapi ada satu kata penting di situ. Seperti hewan, bahkan udahlah hewan itu kayak nggak bisa mikir tuh. Hewan itu udah nggak kayak artinya. Tapi apa seperti hewan, aku di dekatmu. Satu hal yang saya katakan bagi saudara hari ini semua. Apapun yang sedang saudara alami, hadapi hari-hari ini, tetaplah dekat-dekat sama Tuhan. Gak ada pertolongan lain selain daripada Tuhan. Seperti hewan aku di dekatmu. Santo Agustinus, dia bilang apa? Understanding is the reward of faith. Tadi Asaf bilang apa? Aku gak ngerti kenapa itu begitu. Memang sih pengertian, kata Agustinus, dia bilang apa? Understanding itu hanyalah hasil atau apa reward dari iman kita. Karena itu, seek not to understand that you may believe. Jangan cari pengertian dulu supaya kita bisa percaya. But believe that you may understand. Tapi kamu percaya dulu. Percaya dulu. Nanti baru kamu akan bisa ngerti. Jadi jangan cari dulu pengertiannya. Tapi carinya percaya dulu. Kenapa? Karena pengertian itu adalah hasil reward dari kita percaya. Tapi kan banyak orang hari ini kayak gitu. Gimana saya bisa percaya? Buktinya. Nggak ngerti saya sih, nggak ngerti. Nggak ngerti orang gitu. Nggak ngerti saya. Kenapa bisa gini? Kenapa? Nggak ngerti lah. Mana bisa? Nggak percaya lagi. Justru jangan sampai kita lepas percaya kita. Percaya dulu. Makanya tadi Yusuf sekalipun. Dia percaya tuh. Tetap percaya ke Tuhan. Dan Tuhan tetap menyertai Yusuf. Hari ini jangan hilang kepercayaan kita. Dan satu ayat lah, kalau saudara hilang semua kepercayaan saudara, paling gak peganglah satu ayat ini aja. Hari ini sekarang saudara harus tahu. Harus tahu sekarang. Karena ayatnya bilang gitu, kita tahu sekarang. Makanya sekarang saudara harus tahu. Harus tahu dulu sekarang. Tetap pegang percaya ayat ini. Bahwa apa? Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Sering dengar mungkin ayat ini, tapi jangan dilepaskan ayat ini. Jangan sampai lepas. Bahwa kita tahu bahwa Tuhan selalu turut bekerja
di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Segala hal. Dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, dalam urusan apapun. Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Kita mengasihi Dia karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Makanya hari ini tetap rasakan kasih Tuhan. Ketahuilah, percayalah bahwa saudara tetap dikasihi sama Tuhan. Itu aja. Dan hari ini saudara perlu tetap tahu, God is in control. Tetap Tuhan yang mengontrol semuanya. Dia selalu turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Itu aja, jangan sampai lepas. Dan ayat berikutnya, bagian terakhir dari kitab Asaf, dari Mazmur Asaf ini. Tetapi aku tetap di dekatmu. Inilah kuncinya. Tadi dibilang aku tetap di dekatmu. Aku seperti hewan, gak ngerti. Tapi aku hewan ada di dekatmu. Dan percayalah, engkau memegang tangan kananku. Bukan tangan kiri, berarti serius tuh. Tuhan pegang tangan kanan kita, keperkasaan kita, kejayaan kita Tuhan pegang. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, kata Asaf. Waktu kita fokus terus ke Tuhan, ada di dekat Tuhan. Tuntunan demi tuntunan Tuhan akan berikan buat kita. Dan apa? Kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin. Inilah goalnya dari Tuhan. Hari ini kalau saudara belum selesai, saudara ngalami semua masalah, hidup saudara belum selesai, tenang. You're not the end yet. Saudara bukan berakhir hidup saudara sekarang. Dan hidup mereka juga yang sepertinya beruntung, mereka juga belum berakhir. Orang jahat juga mereka belum berakhir. Dan Asaf akhirnya dia mulai ngerti bahwa ada rancangan Tuhan akan angkat kita untuk kita bisa lihat kemuliaan itu. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Dengan jelas, akhir hidup kita ini kan ujungnya adalah surga. Siapa yang punya surga? Kalau hari ini kita gak bisa mengandalkan Tuhan, siapa lagi yang mau kita andalkan? Gak ada lagi. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Dan selain engkau Tuhan, tidak ada yang kuingini di bumi. Itulah yang Asaf bilang. Sekarang aku hidup di bumi, apalagi aku mau? Gak ada. Memang cuma Tuhan. Jesus is enough. Christ is enough. Tuhan cukup bagi kita. Betul. Bahkan dia sampai bilang, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Bayangin, daging sama hati. Berarti apa? Tubuh dan jiwa. Mungkin stres. Tubuh kita sama hati stres tuh mikirin lihat-lihat orang tuh. Kok sepertinya mereka beruntung semua. Kok nggak fair hidup ini. Tapi sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Kita perlu tahu. Kata Asaf, gunung batuku yang tidak tergoyahkan. Dan bagian aku. Itu adalah tetap Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya. Bagian kita adalah Tuhan. Surga, itulah bagian kita. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan kau. Ini di perjanjian lama. Hari ini kita ada di perjanjian baru. Kristus ada di dalam kita. Gak mungkin kita bisa tinggalin dia. Kemanapun kita, dia ada. Dan ayat yang terakhir dari Asaf. Tetapi aku. Akhirnya dia kasih kesimpulan. Aku suka dekat pada Tuhan. Aku menaruh perlindunganku pada Tuhan. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Aku tetap percaya pada Tuhan. Dan satu kali aku akan lihat. Meskipun sepertinya Tuhan gak adil hari ini kepadaku. Tapi kehidupan mereka belum berakhir. Aku udah lihat akhirnya mereka hancur semua. Tapi Tuhan tetap perlindungan bagiku. Dan satu kali aku akan bisa cerita kedahsyatan daripada Tuhan sebagai perlindungan bagi kita dan penolong bagi kita. Amin. Wow.
Bahasa Inggrisnya bagus, dia bilang, my flesh and my heart may fail. Tubuh jasmaniku dan hati aku mungkin bisa gagal. Tapi, but God is itu present tense. Sekarang ini, hari ini, saat itu juga. Tuhan itulah kekuatan kita. God the strength of my heart. Tuhan kekuatan bagi hati kita. Yang lagi stres, Tuhan kekuatan bagi hati kita. And my portion forever. Dan dia adalah bagiannya kita sampai selama-lamanya. Amin. Jadi dari sini, kalau mau bisa dibilang kesimpulan, apa sih kesalahannya Asaf? Kalau mau dibilang kesalahan nih, karena dia juga ngomong, karena itu kita belajar dari kesalahan dia. Tadi di ayat 2 dia bilang apa? Aku aja udah hampir aku nggak percaya tuh. Kenapa dia bisa bilang gitu? Satu, karena apa? Dia mulai lihat orang-orang. Dari matanya dia mulai lihat orang-orang dan keadaan yang lain. Harusnya matanya dia itu lihat siapa? Lihat Tuhan. Tapi di akhir kan dia bilang apa? Aku gak mau lihat lagi, yang penting aku lihat Tuhan aja. Dan itulah betul yang Asaf bilang. Makanya hari ini saudara jangan lihat orang lain. Yang penting apa? Meskipun kita gak ngerti gak apa-apa, yang penting kita dekat Tuhan itu aja. Tapi kenapa ya Tuhan kok belum berkati saya ya? Tapi kenapa saya ditimpa ini dan itu ya? Gak perlu pusing. Apalagi kemudian kita mulai ngebandingin kayak Asaf tadi bilang. Ya tapi orang lain kok sepertinya dia kok diberkati ya. Dia kok sepertinya nyogok orang kok bisa bebas ya. Kok sepertinya dia beruntung ya. Kok sepertinya gini ya. Dan kemudian apa? Di hati kita akhirnya mulai apa? Mulai envy. Mulai apa? Kita mulai iri. Harusnya kan gak usah iri. Kenapa? Kita percaya aja Tuhan adalah bagian kita katanya. My portion. Tuhan punya berkat buat kita. Kalau saudara lihat ke atas, saudara mungkin bisa iri. Tapi saudara coba lihat ke bawah. Masih banyak tuh orang yang di bawah saudara. Oh, saya belum pernah kesaksian, jadi pengen kesaksian sedikit. Apa yang membuat saya jadi hamba Tuhan sih? Apa yang membuat saya panggilan jadi pendeta kasarnya? Karena satu hari waktu saya pulang dari kuliah, itu saya ingat saya baru lulus. Dinyatakan lulus waktu ujian akhir tuh. Di lampu merah ada orang ngetok-ngetok dan kemudian apa? Dia minta anak kecil. Dan saya cari uang nggak ada. Yang ada adalah ciki-cikian. Kenapa saya suka makan? Jadi suka ngemil di mobil. Jadi ada ciki-ciki itu akhirnya apa? Saya kasih ke anak ini. Dan karena anak ini dapat ciki, bukan dapatnya uang, jadi dia nggak ngelanjutin kerjaannya dia. Minta ke mobil di belakang-belakangnya. Jadi apa? Langsung dia lari, dia minta dibukain. Namanya juga anak kecil. Dikasih makanan, pengen langsung dimakan. Dan waktu dia lari, saya lihat ternyata dia anak tukang gorengan di situ. Karena apa? Dia minta dibukain tuh sama ada orang di situ. Dan di situ ada papanya, mamanya juga minta-minta. Dan akhirnya jalan. Kemudian ada pertanyaan dalam hati saya. Tuhan seperti tanya, kalau kamu jadi anak tukang gorengan itu, gimana katanya? Dan lagi saya mikir, kemudian lampu merah lagi. Ada yang minta-minta lagi, sama lagi anak kecil lagi. Dan saya lihat masih ada satu lagi itu ciki yang saya kasih lagi ke dia. Dan kejadian yang sama, dia akhirnya lari juga. Dan ternyata dia anak tukang beca di situ. Dan saya lihat ada istrinya juga dan masih ada 3 anak di situ, bajunya sobek semua, ini udah kering, apa ingusnya di sini, apa pokoknya lusuh lah. Dan Tuhan akhirnya mulai tanya lagi ke saya, kalau kamu jadi anak tukang beca itu, gimana katanya? Hari ini kamu jadi anak pendeta, anak hamba Tuhan. Dan waktu itu saya benci sekali sama papa saya karena saya lahir jadi anak pendeta. Kenapa? Anak pendeta kok kere? Anak pendeta gak punya uang. Sedangkan saya lihat teman-teman saya semua mereka berkelimpahan lah sepertinya. Saudara saya juga. Jadi saya dari situ mulai benci, mulai kesel sama papa saya. Kenapa sih jadi pendeta? Belum lagi banyak orang juga selalu bilang gini, anak pendeta kok gitu, anak pendeta kok gini. Di gereja banyak orang ngomongin, kok anak pendeta datang terlambat, kok anak pendeta begini. Saya sampai pikir kenapa emang kalau anak pendeta gak boleh semuanya. Anak pendeta juga manusia kasarnya, gak boleh salah memang. Dari situ saya jadi benci saya jadi anak pendeta, betul. Tapi waktu Tuhan bilang kalau kamu jadi anak tukang gorengan itu gimana katanya. Dan kemudian pertanyaan lagi datang. Apa yang membedakan antara kamu hari ini dengan dia tuh anak tukang gorengan, anak tukang beca? Apa yang membedakan? Mana yang lebih beruntung kata Tuhan. Dan saya bilang, ya saya masih lebih beruntung sih Tuhan hari ini.
Apa yang membedakan? Kenapa kamu bisa lebih beruntung? Apakah kamu bayar lebih waktu di surga sebelum kamu lahir? Ada nggak saudara yang bayar lebih di surga waktu saudara lahir? Kenapa saudara bisa jadi anak orang kaya? Kenapa saudara bisa jadi anak pendeta? Anak orang kaya waktu di surga bayarnya lebih gede ya? Enggak tuh. Kita waktu lahir kita nggak milih orang tua kita siapa, betul? Kita waktu lahir kita nggak pernah pilih di mana kita dilahirkan bahkan. Dari orang tua siapa? Tiba-tiba saya lahir di Bandung jadi anak pendeta. Dan buat saya apa? Saya nggak puas sama Tuhan. Kenapa? Kenapa bukan jadi anak presiden gitu? Apalagi presiden Amerika. Enak tuh kayaknya. Kenapa dari kecil bisa bahasa Inggris? Kita belajar bahasa Inggris susah. Anak kecil bisa cus kalau lahirnya di Amerika. Kenapa lahir di Indonesia? Dan dari situ saya terus memupuk. Tapi apa? Itulah yang mengubahkan. Dan saya menemukan jawabannya sampai hampir jam 3 pagi saya nggak dapet tuh. Sampai hampir nggak bisa tidur. Saya pikir apa ya? Kenapa ya? Apa yang membedakan orang-orang ini semua ya? Dan jawabannya cuma satu. Saya dapat jawabannya. Yang membedakan kamu dengan anak tukang beca hanya satu. Kasih karunia Tuhan, kata Tuhan. My grace is sufficient to you. Kasih karuniaku cukup bagimu, katanya. Lebih besar bahkan bagi kamu daripada anak tukang beca. Memang banyak juga yang kasih karunianya lebih besar daripada kamu. Tapi itu adalah kasih karunia, grace. Tapi kamu pernah bersyukur nggak kamu nggak lahir jadi anak tukang beca? Kalau kamu lahir tiba-tiba satu hari kamu buka mata, begitu ngaca semuanya hitam. Maaf kalau ada yang hitam ya. Ini hitam nggak bisa kelihatan semua. Dan waktu ngaca, ini saya ada di mana ya? Yang gigi, yang putih cuma giginya. Ada di mana? Begitu dilihat ada di mana? Zimbabwe. Waduh, di mana itu Zimbabwe? Zambia. Waduh. Saudara hari ini banyak yang mungkin iri juga ngerasa nggak fair. Kenapa saudara lahir di Indonesia? Saudara masih harus beruntung. Kalau lahir di Zambia, di Zimbabwe. Seperti apa tuh? Ya. Dan hari itu saya nangis, saya minta maaf ke Tuhan, saya bilang. Dan pagi-pagi saya minta maaf ke papa saya. Betul. Saya bilang, sorry Pak. Saya bersyukur saya lahir jadi anak pendeta. Betul. Dan saya bilang, Tuhan, sorry Tuhan. Dan saya ingat itu saya lulus kuliah umur 22. Saya bilang, sorry Tuhan. 22 tahun saya hidup di dalam ketidakpuasan. Dan selama 22 tahun sepertinya saya sia-siakan hidup saya. Cuman iri karena lihat orang lain semua. Dan saya cuma bilang hidup ini kok nggak adil ya. Selama 22 tahun saya bilang. Dan saya mau tebus Tuhan. Mulai hari ini saya bilang apa? Saya mau bagikan kasih karunia Tuhan yang begitu besar ternyata atas hidup saya. Saya bisa lahir jadi anak hamba Tuhan. Saya mau bagikan itu kepada orang yang punya kasih karunia lebih kecil. Dan dalam bulan itu juga, seorang hamba Tuhan ajak saya langsung pergi ke pedalaman Dayak di Kalimantan. Dan sampai hari ini akhirnya saya punya pelayanan di sana. Ada sekolah, Alkitab juga, apa semua. Dan masih jalan juga di sana semuanya. Dan itu yang terjadi. Jadi, sekali lagi, jangan lihat apa yang kelihatan. Fokus kita Tuhan. Kita tetap tahu Tuhan punya rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Hari depan penuh harapan bagi kita. Amin. Makanya kepuasan penuh didapatkan dari pencipta dan bukan dari ciptaan. Saudara perlu tahu ini. Kalau hari ini saudara mengejar ciptaan, saudara tidak akan puas. Gak akan pernah puas. Karena kepuasan hanya ada dari ciptaan. Kalau kita kejar penciptaannya itu, ciptaan apa yang ada di dunia, saudara akan merasa semuanya gak fair. Tapi hari ini saya mau kasih tahu saudara. Kalau saudara bilang hidup gak fair, betapa bersyukurnya hari ini saudara bisa ikut Zoom saya. Hah? Kenapa? Karena berarti hari ini saudara orang percaya. Betul. Hidup ini memang gak fair tuh. Kenapa masih banyak orang yang gak tahu tentang keselamatan, tentang kekristenan, tentang Yesus. Tapi kalau hari ini saudara bisa ngerti tentang Yesus, saudara perlu bersyukur tuh. Gak bisa lagi saudara bilang gak fair. Kenapa? Akhir hidup kita sudah sangat jelas. Surga menanti kita. Tapi mereka, dan herannya masa saudara iri sama mereka semua dan bilang gak fair.
Kebalik. Itulah Asaf. Makanya sampai akhirnya dia bertobat, dia bilang, Tuhan, sekarang aku tetap percaya aja. Setelah aku lihat itu. Ayat yang terakhir Yesaya 58 ayat 11 bilang apa? Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Saya bilang, saudara mengejar ciptaan, saudara gak akan pernah puas. Saudara kejar uang, saudara gak akan pernah puas. Saudara mau minta keadilan di dunia, saudara gak akan pernah terima itu keadilan. Gak akan puas hati saudara. Saudara akan selalu lihat kenapa ada orang yang lebih beruntung dari saudara. Saudara selalu akan bilang, kenapa sih ada orang yang begini? Kok orang jahat kok tetap diberkati? Gak akan pernah puas. Tapi apa yang bisa memuaskan kita? Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Lucu juga. Berarti mungkin memang kita mengalami tanah yang kering. Tapi gak apa-apa. Hati kita bisa dipuaskan hanya oleh Tuhan. Dan di tengah itu semua, dan akan memperbaharui kekuatanmu. Kalau hari ini saudara lagi lemah, percayalah Tuhan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Tadi tanahnya apa? Tanah kering. Tapi apa? Tenang. Ketika kita bersama dengan Tuhan, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air. Mata air berarti gak akan habisnya. Yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Bahasa sehari-harinya bagus. Ini dari bahasa Indonesia masa kini. Aku akan selalu membimbing kamu dan mengenyangkan kamu di tanah yang kering. Meskipun tanahnya kering, tapi Tuhan akan bikin kita tetap kenyang. Percayalah. Aku akan menjaga kamu supaya tetap sehat dan kuat. Amin. Itu yang Tuhan janji. Kamu akan seperti taman yang cukup airnya. Seperti mata air yang tak pernah menjadi kering. Itulah Tuhan kita. Jadi kalau hari ini saudara gak ngerti, saudara alami ini dan itu, tetaplah fokus pada Tuhan. Tetaplah percaya. God is in control. Satu kalimat terakhir. God never send you into a situation alone. Tuhan gak akan pernah izinkan saudara masuk ke dalam sebuah situasi sendiri. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Dalam keadaan apapun, gak pernah kita ditinggalkan sendiri katanya. God goes before you. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. He stand beside you. Dia selalu berdiri di samping kita. He walks behind you. Dia selalu berjalan di depan kita. Whatever situation you have right now, be confident. Apapun juga situasi kita saat ini, tetaplah percaya. God is with you. Is present tense. Sekarang ini Tuhan sedang bersama dengan kita selalu selama-lamanya. Amin. Percayalah itu. 2 minggu lagi saya akan lebih dalam lagi bahas tentang ini. The mystery of Christ. Semakin kita mengerti siapa Kristus itu, semakin kita mengerti siapa diri kita, semakin sesuatu yang luar biasa. Ada kekuatan bagi kita. Satu hari ada orang stres datang ke rumah saya. Dan dia bilang gini, saya itu iri itu katanya sama kakak saya. Kenapa? Kakak saya itu hidupnya kok enak banget ya. Dia menikah sama orang kaya, pabriknya banyak, mobilnya banyak, kemana-mana dicukupin, mau beli apa aja bisa. Sedangkan saya ini susah kata dia. Saya ini ya jualan di pasar, jualan harus naik angkot ke pasar, harus jualan gini gitu katanya. Dan belum lagi ada utang, saya pusing harus bayar utang. Utang begini begitu, segala sesuatu susah sepertinya hidup saya. Tolong Pak, doain saya Pak. Ini betul datang ke saya. Tolong Pak, doain katanya. Ini saya ada utang jatuh tempo, saya harus dibayar. Kalau kakak saya sih enak katanya. Dia sih bebas. Gitu. Bebas utang kemana-mana, orang kaya. Ini si suami saya lagi. Dia mulai ngomong suaminya. Suami saya bodoh, gak bisa cari uang. Gak bisa ngidupi saya. Ini sih gini. Saya sampai bilang, udah stop. Tante, stop. Ini ibu-ibu. Dia bilang stop, udah kita berdoa aja. Dan saya doakan. Itu pagi-pagi. Dan sore-sore kakaknya datang tuh.
Adiknya apa kakaknya lah, saya lupa. Pokoknya mereka saudaraan tuh. Datang. Dan dia cerita apa? Adik saya itu enak. Tolong doain saya, Pak. Kenapa? Saya ini besok harus pergi ke Singapura. Tapi saya ke Singapura bukannya jalan-jalan. Saya ke Singapura ini berobat, katanya. Kenapa? Saya ini punya penyakit. Kayak asma begitu. Jadi kalau saya jalan jauh sedikit suka sesak. Jadi kemana-mana dia bawa botol tabung gitu. Kemana-mana. Dia bilang, waduh sedikit jalan. Dan saya stres, saya harus pergi lagi ke Singapura. Terakhir pergi juga itu 2 bulan yang lalu ke sana. Begitu udah mesti naik pesawat. Waktunya naik pesawat boarding. Waktu dia jalan tiba-tiba sesak napasnya. Jadi harus cari colokan dulu. Colokan baru bisa tenang. Kata dia. Jadi sekarang saya stres. Terus dia bilang apa? Saudara saya tuh, cici saya tuh enak katanya. Kenapa? Dia sih sehat. Kemana-mana juga. Naik angkot kemana-mana gak masalah. Ke pasar, buka toko apa, dia sih sehat. Dia sih enak banget katanya. Dan saudara bisa lihat. Kalau saya jadi Tuhan. Ini pengen jadi ini pengen jadi ini. Saya tukerin aja udah. Tapi kan saya bukan Tuhan. Tapi dari situ saya ambil pelajaran apa? Banyak orang merasa apa? Orang lain kok lebih beruntung dari saya ya. Banyak orang bilang juga mungkin. Ada banyak orang bilang saya juga. Wah kalau jadi Kosem kayaknya lebih enak ya hidupnya. Siapa bilang juga. Kalau saudara jadi saya mungkin saudara baru tahu gitu. Kita selalu lihat rumput tetangga lebih hijau. Makanya hari ini kita belajar lah. Memang kalau sepertinya kehidupan gak adil. Tapi kita tetap percaya Tuhan punya rancangan yang luar biasa atas setiap hidup kita. Kehidupan kita adalah yang terbaik yang Tuhan rancangkan bagi kita. Keluarga kita adalah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Kerjaan kita juga yang belum dikasih kerja, Tuhan akan kasih kerjaan yang terbaik dalam semua aspek hidup kita. Amin. Percayalah hidup kita ada di tangan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mau bicara dulu lewat Asaf. Kalau dia aja seorang pemusik, dia seorang pelayan Tuhan. Dia sempat hampir gak percaya ke Tuhan. Karena dia lihat, dia kecewa bahwa dunia sepertinya gak adil. Dia lihat orang-orang jahat kok tetap diberkati. Dia lihat kok dunia orang ini kok lebih enak semua. Dia perhatikan hidupnya kok kayak begini semua, kok kayaknya susah. Tapi apa? Di akhir hidupnya, bukan di akhir hidupnya, di pengamatan dia. Ketika dia tahu hidup ini belum berakhir. Hidup saudara juga belum berakhir. Hidup mereka juga belum berakhir. Waktu kita tahu semuanya itu. Akhir hidup mereka seperti apa. Dan kita akan selalu bersyukur bahwa ada akhir hidup kita yang luar biasa. Karena Tuhan janji dia akan bawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. From glory to glory. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, aku mau berdoa Tuhan hari ini Tuhan. Siapapun yang mendengar firman ini Tuhan. Aku percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin kami ngerasa semuanya gak adil. Kami merasa kenapa aku ngalami ini dan itu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan di atas semuanya. Tetap Tuhan. God is in control. Engkaulah Tuhan yang mengatur semuanya. Karena semua otoritas ada di tangan-Mu Tuhan. Dan kami hanya tahu satu hal, kami percaya Tuhan. Bahwa Engkau selalu turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu itu. Dan kami mau pegang, kami mau tetap percaya Tuhan. Sampai kami akan lihat Tuhan janji-Mu Tuhan. Bahwa Engkau akan bawa kami dari kemuliaan pada kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.